Yusi. Cek 1212 Vicom. Streaming on ucvcom.radiowebsite.co. UCVcom Radio. From here to all round UC. Rangkai lagi. Satu-satu. Satu. Jadi baju Nani. Baju lucu. Karya ibu-ibu. Karya ibu-ibu loh. Emang karya baju ibu siapa yang terngiang-ngiang di pikiran kamu, Nani? Ada nih baju karya ibu-ibu di suatu desa. Ah. Yang katanya sekarang tuh jadi mami-mami entrepreneur. Rich mom, mommy. flying money. Yes. Oke. Emang gimana itu ceritanya bisa jadi mami-mami entrepreneur? Nah, penasaran kan? Penasaran banget. Kepo pol kan? Polan. Barengan sama Nani dan Clarin, kita bakal ngebahas cerita inspiratif dari Kampung Jahit Arumpreneur. Siapa bilang ibu-ibu gak bisa cuan? Ada mami-mami entrepreneur di Kampung Jahit Arumpreneur. Nah, Clay, kalau kamu dengar namanya tuh Arum nih, kamu langsung kebayang apa sih? Arum tuh harum gak sih? Mungkin harum selain Bunga-bunga gitu, iya, gitu selain gak sih bunga. bayangannya? Bunga yang lebih ini loh, lebih membuat hati dan mata tenang. Bunga bang, Coba kamu cium ya, kertas warna merah. lima, Baunya gepok itu atau itu menyegarkan pernafasan. mata juga. Itu, jangan-jangan harumnya tuh harum itu gitu loh. Bener gak sih? Nah, bingung kan? Bingung Tuh, bingung. banget. Daripada nebak-nebak, kita kayak sok tahu, langsung aja kita panggil tim di balik program satu ini. Halo teman-teman. Wih, sudah kedatangan dua orang di depan kita. Kita mulai kenalan dulu Yuk, aja ya. kenalan dulu yuk. Kenalan Oke. siapa yang mau kenalan? Kamu request yang mana? Yang cowok apa yang cewek yang Cowok dulu kenalan? deh, Oh, biasanya cowok kan dulu. ladies first nih. Silahkan kakak yang cowok boleh kenalan dari mana, sebagai apa di sini di tim Kampung Jahit Arumpreneur. Oke, terima kasih teman-teman. Halo. Perkenalkan, Yes. nama saya Neola Omar Afizena, biasa dipanggil Neola. Mm-mm. Di sini saya sebagai koordinator public relation di program kerja Kampung Jahit Arumpreneur. Oke, Seperti panggilannya itu. Kak Neola. Kak Neola. Betul sekali. Oke, Koor Public Relation, Koor PR ya? Koor PR, betul. Koor PR. Yang sampingnya. Halo, namaku Samantha dari Mm-mm. BMI 22. Di Mm-mm. sini saya sebagai ketua pelaksana PPK Ormawa ini. Oh, ini Bu Ketuanya. Ketuanya Bu Ketu. Iya. Salam kenal Bu Ketua. Salam kenal, Nanti kita Bu Ketu. diajarin jahit juga ya. Oh, waduh. Ayo. Kita udah kenalan ya. Ini adalah tim dari PPK Ormawa SC. Nah, mungkin banyak yang tanya, ini PPK Ormawa itu apa gitu ya, penasaran. Apakah ini program wajib ataukah ini program pilihan atau ini program yang Optional. ordal aja? Aduh, ordal aja. Atau program apa? Mungkin bisa langsung dijawab sama Bu Ketuanya, Kak Samantha, Oke. silakan. Yuk. Oke, jadi PPK ini tuh nggak wajib. Oh, nggak wajib. Terus Iya. gimana tuh, Kak? Jadi pilihan dan Hmm. itu biasanya untuk mahasiswa yang mengikuti Ormawa, Mm-mm. organisasi kemahasiswaan. Oh. Jadi modelnya kayak yang ikut SC atau student council, UKM gitu. UKM bisa, Hmm. SU juga bisa, SRB, MD juga bisa gitu. Oke, berarti harus di organisasi gitu ya, Iya, bukan ha-ha. mahasiswa yang tidak berorganisasi berarti. Iya. Harus di bawah Di bawah organisasi. naungan. Di bawah Soalnya kan naungan organisasi. PPK juga kan kepanjangannya Heeh. program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Oh, berarti diusung oleh Sosial. organisasi yang dianggotakan juga oleh anak-anak organisasi gitu Iya, ya. ha-ha. Oke, berarti ini programnya bukan wajib dari kampus, tapi teman-teman yang mengupayakan. Menginisiasikan. Oke, nah kalau Dari- ngomongin masalah timnya ya, Tim. timnya dari gimana tuh? Terbentuk timnya nih. Sistem pemilihan timnya tuh kayak gimana? Kalau untuk sistem pemilihannya tuh jadi dari SC kan Mm-mm. saya perwakilannya. Mm-mm. Nah, itu saya ngajak kolaborasi SUIBM, terus Heeh. HTB sama ISB untuk collab di PPK Ormawa ini. Oh, oke. Gitu. Berarti ada 4 organisasi Yang bergabung. yang di bergabung PPK dalam tim Ormawa ini. Ada SU mungkin banyak yang belum tahu. SU ini adalah Student Union ya, benar ya? Yes. Student Union tuh kayak HIMA gitu Hima. ya. Iya. HIMA dan BEM. Dan kalau dari SC ini berarti BEM, BEM kampus. BEM kampus. BEM Iya, kampus benar. terus berkolaborasi. Jadi ada 4 organisasi. Iya, ha-ha. 4 organisasi bergabung dan sistem pemilihannya waktu itu selain di approach, apakah ada kayak open recruitment atau mungkin ada sesi Oh. interview dan lain-lain atau langsung
kamu langsung ditunjuk kamu ganteng deh, kamu deh berpotensi boleh gitu. ya, Iya. gitu ya, potensial deh gitu. Enggak, kalau Atau gimana? kami interview sih. Jadi Oh, kami interview. open recruitment dulu. Mm. Memang kayak dari ketua SU-nya tuh bakal memilih beberapa anggotanya untuk jadi Oh, perwakilan. oke. Tapi semua itu tetap di interview sama ya ketua SU-nya Ketua SU. sama saya juga. Oh, gitu. jadi tetap ada yang maksudnya apply gitu Apply, ya, ya, berkenan dan lain-lain. Heeh. Meskipun Tapi- pemilihan secara langsung tapi tetap di interview gitu ya. Memastikan ini yang terbaik dari yang terbaik. Oh iya dong. Oke, itu proses pemilihannya. Sekarang kita bergeser kepada proses dari programnya sendiri. Iya. Seperti apa dari awal? Mulai tadi kan interview sudah nih, dapat tim 15. Setelah tim 15 terus gimana tuh, Kak? Sampai sekarang mungkin atau sampai berikut-berikutnya seperti apa programnya? Jadi habis interview kan udah kepilih tuh. Nah, habis kepilih kita mulai tahap planning kan. Oke. Jadi planning itu kita research dulu nih desa mau di mana desanya. Survei gitu ya. Iya. Survei dulu. Tapi kan sebelum survei harus research dulu di Terus Google. dulu, nih. cari desa yang berpotensial gitu ya. Iya, mungkin kayak berdasarkan kekuatan dari student union dan SC. Ini kan kalau SC tuh anggapannya entrepreneurship kan, soalnya di bawah kampus langsung. Kalau SU IBM kan bisnis. Terus HTB itu kan pariwisata sama kayak marketing kan modalnya ngomong tuh kalau tourism. Oke. Terus ISB kan kayak system information itu berhubungan dengan database kayak gitu-gitu. Nah, jadi berdasarkan kekuatan itu kami mencari desa yang problemnya tuh bisa dijawab sama kami gitu. Oke. Berarti pilih survei desa dulu, pilih desa. Setelah pilih desa udah ini Dapat sak yang nih. cocok Iya. nih. Dapat Mantep. cocok terus akhirnya kerjasama. Ya, Kerjasama lalu buat proposal. yes, Oh. begitu. Nah, proposal itu apakah memang selalu pasti dapat pendanaan dan lain-lainnya atau maksudnya langsung disetujui atau gimana itu prosesnya? Itu kita ajuin kan ke Dikti. Nah, itu belum tentu diterima. Soalnya kan Oh, benernya tuh oke. proposalnya banyak kan. Nah, itu kebetulan kami diterima dari kayak 600 berapa gitu ya. 2289 totalnya semuanya. Wah, ya itu. Iya. Terus 2289 proposal ya, Banyak yang pol diajukan. sih. diambil Cuman Sekitar 600 berapa gitu. iya. 600 Iya. Salah Angkanya nggak nyampe satunya, ya? iya. Salah satunya Salah PPK satunya Ormawa Kampung PPK Jahit Ormawa. Arumpreneur. Luar biasa. Berarti setelah diseleksi lalu lolos, teman-teman baru menjalankan programnya. Iya. Ini berarti didanai sama Dikti. dana piro iku ayo. Boleh. Berapa boleh di-spill Boleh nggak di sih? spill tidak ya? Berapa duit yang didanain? Kalau kami didananya 35 juta. Iya. 5 ini matanya langsung dar. Jo langsung ya. Gak boleh ya 1.000 aja diambil gitu, nggak bisa ya? Waduh. Nggak bisa ya? Semuanya harus untuk desanya. Oke. Mengabdi ya. Untuk mengabdi. Baik. Berarti nanti nggak bisa. Rencana kamu taktik tadi untuk ikut PPK dan mengambil itu nggak bisa loh. Gak bisa, Kayak gak bisa. kamu Jangan. jelek gitu ya jadinya. Jangan. Berdosa banget nih, berdosa banget nih. Ya itu berarti prosesnya cukup lama ya, ngeluarin banyak hal, tenaga, Tenaga. waktu. Tuh. Berarti kurang lebih kalau boleh di kira-kira gitu, berapa bulan teman-teman dari awal sampai nanti selesai? Jadi kami mulai tuh November. Oke, November jadi sampai kami mulai itu open recruitment itu mulainya bahkan Oktober waktu itu. tahun 2023, betul Waduh, sekali. udah mau setahun ya Udah habis setahun ini. sih. Waktu itu Perayaan deh. aku masih diwawancarai sama Samantha. Soalnya aku kan koordinator kan, bawahannya dia. Terus dia Samantha, kayak bener ketua nih lu. pelaksananya gitu. Terus itu udah mulai habis diwawancarai, terus ada pengumuman siapa aja yang keterima. Setelah itu baru setelah semuanya keterima, timnya sudah terbentuk, kita baru mencari desa. Cari desa, habis itu kita mulai searching desa mana yang berpotensial gitu. Setelah kita temukan beberapa desa yang berpotensial, akhirnya kita survei satu persatu. Tentunya nggak semua desa ya, karena di Jawa Timur aja udah Banyak ada banget. berapa Desaku berapa masuk banyak gak ya? desa. Waduh, kurang tahu nih. Terus setelah itu baru kita akhirnya ketemu dengan desa Gelagah Arum itu, Oh, yang Gelagah akhirnya kita Arum. bikin program Kampung Jahit Arumpreneur. Seperti Jangan itu. di-spill dulu ya kelanjutannya ya kayak. Oke. Jangan banyak-banyak nih. Berarti cukup lama, 6 bulan kalau sama nanti 1 tahun berarti ya? Iya. Sama yang awal itu ya? Kurang lebih 1 tahun, pelaksanaannya yang 6 bulan. Betul. Oh, pelaksanaannya 6 bulan. Durasinya lama. Hampir setahun tuh prosesnya gila banget sih. Keluarin tenaga. Keluarin tenaga. Waktu. Ada yang bikin Alasan. aku. Apakah ada iming-iming tertentu gitu, nah. teman-teman?
yang membuat untuk, Kenapa? kayaknya harus bergabung ini ya. Kok mau gitu Kok loh teman-teman? mau gitu? Dijanjiin apa sih sebenarnya? Siapa nih yang jawab Ya nih? silakan nih, koko dulu. Boleh. Kakak dulu, Kak Neola. Oke, jadi mungkin teman-teman banyak yang tanya sih, kenapa sih kok padahal kan enak liburan di rumah gitu, apalagi liburan pergantian tahun ajaran gitu kan. Panjang ya. Panjang Iya. kan. Kenapa kok dikorbankan untuk PPK Ormawa? Karena gini teman-teman, ini itu banyak benefitnya. Yang pertama tentu saja untuk benefit bagi lingkungan ya, karena kita kan kuliah gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya manfaat bagi masyarakat sekitar ya buat apa gitu. Jadi kita harus punya impact. Itu yang pertama. Neola Keren untuk loh. 2024. loh. Mau pilkada nih. Quotes of the day, quotes of the day. Siap Kak Neola. Terus lanjut. Nah itu yang pertama. Terus Mm-mm, yang yang kedua kedua. tentu untuk diri kita pribadi masing-masing. Soalnya kan kita kalau cuma misal jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang kan buat apa kan kita cuma kuliah pulang nggak punya pengalaman gitu, Oke. cuma nyari ijazah doang. Nah kita nggak mau seperti itu. Siapa yang tersindir? Tidak ada achievement ya, tidak ada achievement gitu. Terus. Oke. Berarti nggak mau kuliah pulang. Betul. Yang ketiga. Habis Ada itu lagi. yang ketiga, Benefit kalau apa kita di yang Universitas Ciputra ini kan ada yang namanya credit point ya. Yang Oke. pertama KP, hunting KP nih. Betul These sekali. people hunter KP banget nih kalau aku lihat-lihat. Credit point itu kan ada dua. Yang pertama cuma untuk syarat lulus, yang kedua untuk syarat predikat kelulusan. Kayak Oke. cum laude, summa cum laude, maxima cum laude dan sebagainya itu. Nah, credit point yang didapat dari PPK Ormawa ini adalah credit point yang jenisnya yang kedua, yang untuk cari predikat gitu. Jadi kalau kita credit point-nya terpenuhi, itu kita kalau misalnya besok lulusnya pas wisuda itu IPK-nya bagus, itu kita baru bisa dapat predikat itu. Nah, salah satu cara memenuhinya adalah ikut PPK Ormawa ini. Seperti ini itu. alasan yang ketiga nih yang Alasannya paling ya. realistis ya menurut Iya, betul aku. sekali. Utama ya, tujuan utama sih kalau Tadi perasaanku sudah ya. terpikat ya. Sebagai maba sih iming-imingnya oke banget sih Ini ya. baru ketiga loh ini, Baru iming-iming yang ketiga loh ini. Belum tentu di balik-baliknya tuh ada lagi gitu. Masih ada lagi iming-imingnya apa lagi Kak? Mungkin dari Iming-iming aku itu benefit ya. Kalau misal dari Samantha ada tambahan? Boleh Kak Samantha gimana nih? Ini nih ada lagi satu konversi SKS. Oh, SKS tuh itu. lumayan banget loh. Berapa SKS yang Nah, dikonversi? kalau itu belum tahu sih ya, soalnya dari BEMA sendiri Oh. terakhir bilangnya masih kurang jelas. Kayaknya masih jadi mau masih dipertimbangkan gitu ya. Heeh. Tapi Tapi ya lumayan minimal ya. 3 sih. Kalau Oke, misalnya oke. keterima proposalnya. Berarti kan udah keterima nih, berarti Iya. paling nggak 3 udah aman ya. Tiga udah aman lah ya, aman. lumayan tuh nggak masuk kelas. Nggak masuk Iya. kelas. Oh ini prinsipnya Nani. Enggak, maksudnya nggak masuk kelas untuk ke toilet bentar terus masuk kan. Tidak Belajar keisi kan. work ya, Enggak enggak ke dong, toilet nggak untuk mungkin mempersiapkan dong. diri gitu ya. Bisa aja. Oke, berarti ini PPK sebenarnya kalau bisa disimpulkan adalah program yang sangat terbuka sebenarnya buat teman-teman yang Bener-bener. berorganisasi gitu ya. Betul. Iya. Jadi ikut organisasi bisa masuk, berarti boleh organisasi. Kemudian dapatnya apa aja, KP bisa, boleh. Terus apa lagi yang boleh tadi? pengalamannya Pengalamannya boleh, kan, relasinya boleh, semua boleh lah. Pokoknya boleh juga. You're still listening to UCVcom Radio. Masih barengan sama Clarin dan Nani di UCVcom Radio. Kita lagi barengan sama teman-teman dari tim PPK Ormawa SC Kampung Jahit Arumpreneur. Tadi mereka sempat cerita gimana 15 orang ya, Iya. orang yang di dalam tim ya. Iya, benar. 15 orang Banyak jadi ya. satu tim PPK Ormawa ini, dan akhirnya memilih nama Arumpreneur. Tadi sempat di-spill dikit, mungkin boleh diceritain ulang juga sama Samantha dan Kak Neola. Arumpreneur, kenapa milihnya nama ini gitu? Apakah benar seharum duit 100.000-an Bunga Bang ya. atau karena memang inisiatornya kan UC People? UC People yang dimana UC Universitas Cuan ya. Entrepreneur. Entrepreneur banget. Siapa yang jawab? Kak Neola mungkin boleh. Oke. Jadi kenapa kita milih Gelagah Harum ya? Gelagah Arum. Ini ke namanya dulu aja. Arumpreneur. Namanya. Kenapa Oke. namanya Arumpreneur gitu? Namanya Arumpreneur itu kita ambil dari kan desanya yang kita tempati untuk program ini kan Gelagah Arum gitu Gelagah kan. Arum. Sedangkan kita sebagai anak UC kita harus menyebarkan jiwa-jiwa entrepreneurship gitu. Baik, Salam E. baik, salam E. Sekali, salam E banget kita. Jadi kita menyambungkan antara unsur entrepreneur dengan Gelagah Harum itu sendiri. Akhirnya setelah brainstorming
muncullah nama Arumpreneur itu seperti itu. Kece banget ya, Arumpreneur. Bagus Kalau sih. Gelagapreneur kan kurang ya. Gelagapreneur, Arumpreneur. Arumpreneur, keren. Nah, ngomongin masalah Arum, sebenarnya mungkin yang kita juga pingin tahu adalah Desanya, pemilihan desanya sendiri gitu Kak. Waktu itu tuh gimana nih? Kayak apa ada kriteria atau hal spesial gitu dari Desa Gelaga Harum ini sendiri gitu? Oke, karena waktu itu kan kita udah keliling nih di beberapa tempat di sekitar Jawa Timur lah ya, yang tentunya dekat dengan Surabaya gitu. Oke. Nah, itu setelah kita kelilingin beberapa desa untuk survei, bertemu dengan kepala desanya masing-masing desa, kita tanya-tanya, itu ternyata di Gelaga Harum itu kita paling cocok karena ternyata adanya potensi dan juga adanya masalah di situ. Kenapa? Apa tuh? Karena kita milih di situ. Yang pertama, masalahnya itu ketika kita wawancara dengan ibu-ibu yang sekarang jadi peserta kita, itu ternyata mereka itu punya penghasilan per bulan yang lebih sedikit daripada pengeluaran per bulannya di keluarganya dia. Jadi misalnya penghasilannya 2 juta per bulan nih, tapi sebenarnya kebutuhan per bulannya itu 2 juta sampai 2,5 juta. Sekitar ya gitulah, angka pastinya kita nggak spill ya, cuma itu analogi aja gitu. Misalnya jadi lebih banyak pengeluaran ya. Daripada Betul sekali. pemasukan gitu ya. Nah, tapi di samping masalah itu ternyata ada potensi loh. Potensinya adalah ibu-ibu ini punya skill jahit yang memadai, bahkan beberapa itu alumni bekerja di konveksi gitu. Bahkan beberapa itu pernah sekolah jahit, pernah kursus jahit gitu. Jadi kita menemukan masalah, penghasilan keluarganya kurang nih, tapi kok punya potensi ya, dan hasil jahitannya pun bagus-bagus ketika survei itu dibawa gitu. Loh, padahal dengan hasil jahitan sebagus ini, kenapa nggak bisa bisnis fashion aja gitu, kan potensi banget gitu. Dengan kemampuan jahit itu kan bisa menaikkan pendapatan keluarganya, seperti itu sih waktu itu. Jadi masalahnya ada, tapi sebenarnya teman-teman setelah gali ternyata nih ini potensial sih Potensial sebenarnya. banget Cuma gitu ya. mungkin Akan belum mendapat terbuka gitu ya, atau betul. mungkin nggak ada dorongan atau apa yang membuat mereka akhirnya semangat untuk bisa mengkaryakan talentanya gitu lah ya. Iya, Iya. betul. Oke, nah kalau ngomongin programnya, Programnya. tadi kan teman-teman sudah bilang masalahnya itu potensinya dan sebagainya gitu ya. Kemudian teman-teman merangkum programnya seperti apa? Apakah langsung pelatihan menjahit ataukah diajarin entrepreneur dulu atau seperti apa programnya? Kalau dari awalnya kita mulai dari entrepreneurship-nya dulu. Jadi kami ngajarin tuh sesi pertama tentang segmenting, targeting sama persona. Oke, berarti secara soft skill diasah dulu ya? Iya, jadi kami ngajarin mereka gini loh caranya untuk milih target pasar yang cocok sama bisnis yang mau mereka buat. Terus selanjutnya baru kami ajarin cara riset tren. Gimana sih caranya ngelihat tren-tren yang ada di industri fashion sekarang ini. Oke. Terus Habis setelah itu itu baru masuk ke ini sih materi yang biasanya semua UC people dapat, BMC. BMC. Bisnis model Waduh. kanvas. Betul. Masih ingat ya Nani ya? Masih sih. Masih. Kebetulan kan maba ya. Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang tuh dari ospek udah BMC tuh selling day. Iya ya. Jadi Betul. itu harus disampaikan juga buat Iya, mereka ya, harus supaya ya. dapat gambaran gitu ya. Ya, biar ada pemetaan bisnis mereka kan. Itu kan di dalam bisnis model canvas juga dijelasin customer segmennya gimana. Oke. Terus kayak value propositionnya apa tuh dari bisnis mereka. Oke, apa yang oke. membedakan gitu kan. Dengan yang lain-lainnya Iya, gitu ya. Setelah BMC baru masuk kemana sesi Logo berikutnya? dan branding. Jadi kan penting tuh untuk suatu bisnis untuk mempunyai logo gitu. Oke, brandingnya mau seperti apa? Iya, Apa yang diunggulkan, tagline-nya apa gitu-gitu Iya, ya. heeh. Terus bergeser lagi? masuk ke produksi. Ini baru kita ngajarin mereka tentang desain dan produksi baju. Oke, walaupun mereka sudah punya skill tapi tetap perlu pengasahan gitu ya. Kebanyakan dari mereka tuh cuman bisa jahit saja soalnya. Nah, jahitnya juga problemnya dari ibu-ibu ini, mereka kalau terima orderan baru mau buat bajunya. Jadi mereka tuh tidak bisa kayak ngide sendiri bajunya tuh mau seperti ini loh modelnya. Jadi kayak jasa jahit aja. Jadi membentuk entrepreneurial mindset gitu Yes, ya. benar sekali. I see, Entrepreneur. Oh, see. ingat banget ya pelajaranmu A ya dulu ya. Matkul apa itu yang kamu A Kan itu? sekali lagi maba, masih maba. maba. Jadi masih Masih fresh ya. tol gitu. Masih fresh ya. Oke, berarti setelah entrepreneurial apa tadi namanya? Mindset. Oke, Nah. lupa.
Entrepreneur mindset. Lalu bergeserlah kepada sistem produksinya seperti apa. Berarti praktek ya. Praktek. Masuk ke Di praktek. teori, praktek, Teori, praktek semuanya semuanya dapet. lengkap. Nah, itu prakteknya mereka langsung di tempat atau teman-teman mungkin dikenalkan ke mesin jahit yang ada di sini Iya, dan ajak sebagainya sih atau gimana? Kalau untuk praktek desain sama jahitnya tuh kami bawa ibu-ibunya ke Universitas Ciputra. Oh, jadi dijemput ke sini. Iya, dijemput. Oh, Luar biasa. so effort. Iya ya, sangat-sangat di-treat like a Queen, Angel princess. Di-treat like a princess ya. Oh, berarti kan teman-teman ya jemput, teman-teman yang ngasih pelatihan, semuanya Iya. sudah di-provide, diatur sedemikian rupa gitu ya. Iya. Berarti bukan teman-teman aja, bukan mahasiswa aja yang gebu-gebu, tapi ibu-ibunya juga. gebu-gebu gitu. Semuanya juga. Jadi kita harus shout out buat ibu-ibu Arum Planner. You're still listening to Yusifcom Radio. Masih barengan sama kita di Yusifcom Radio dan tim PPK Ormawa SC. Dari perjalanan sekitar 3 bulan Kampung Jahit Arum Planner ini, bener kan ya kak ya? 3 bulan, Betul. 4 bulan, 3 bulan. Oh 3 bulan. Sudah jalan sekian bulan lamanya ini 3 bulan tuh cukup lama sih. Ada nggak sih struggle atau kesusahan yang dialami gitu selama program berlangsung? Boleh. Ibu ketua nih kalau ya Bu Ketua boleh. gak ada masalah, ada kasih ke sebelah gue, ke sebelah gue. Oh, Pak, anggotanya. Oh, anggotanya Oke. yang merasakan Oke, ya. boleh. Kak Neola Iya. dulu. Waktunya nih Gimana, Kak, gimana? dikeluarin apa marah-marahnya Kakak Samantha ini Kalau sebagai ketua. Kalau marah-marahnya off record aja Oh, ya. berikut aja ya. Habis ini kita bikin podcast khusus ya. Aduh. Gimana Oke, Kak jadi Neola? kalau setiap kita mengikuti apapun kuliah ataupun kepanitiaan itu kan pasti ada kesusahan dan dinamika yang dihadapi ya. Pasti semuanya ada sih, mau itu ngurusin orientation week atau apapun itu pasti ada. Oke. Kalau kita ngomongin konteksnya di PPK Ormawa Kampung Jahit Arum Planner ini ya, Mm-mm. ada beberapa yang aku ingat ya. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan cara komunikasi kita, karena kan kita sudah terbiasa di UC gitu. Cara komunikasinya sudah kayak anak-anak UC yang bondingnya udah dapet lah kalau sesama anak UC gitu kan, budayanya juga dapet. Nah kalau kita di sana itu kan menghadapi masyarakat yang beda banget gitu sama yang kita hadapi di UC gitu. Jadi cara komunikasinya harus disesuaikan. Contohnya menjelaskan sesuatu. Kalau kita cara menjelaskan sesuatu ke anak UC, ke teman sendiri atau ke sesama mahasiswa itu dengan cara yang kayak gini, sedangkan kalau ke mereka itu caranya beda. Gimana caranya biar mereka paham itu beda gitu. Kebetulan kan saya public relation ya, jadi Oke, saya oke. harus memikirkan hal tersebut Oh, biar makanya bisa struggle-nya dikasih ke sini ya. Harus satu persepsi gitu berarti iya, ya. biar Terus? bisa berkomunikasi dengan baik kan dengan mereka. Terus yang kedua itu yang pertama itu tadi masalah komunikasi kan harus Oh, disesuaikan komunikasi. lagi. Yang kedua itu masalah penggunaan teknologi sih. Kalau kita misalnya saya dulu kan juga mentor di orientation week kan. Kalau misalnya saya bilang ke anak-anak saya di OWIC itu guys silakan diisi G-form-nya gitu kan, pasti semua sudah paham G-form paham ya. gitu. Sedangkan kalau di sana itu kan orang-orangnya belum familiar dengan G-form. Jadi kita harus menjelaskan G-form itu apa, cara mengisinya seperti apa gitu. Untuk hal sesimpel G-form gitu. Berarti harus lebih diupayakan supaya melek teknologi juga Betul. ya. Oke, terus apa lagi ada struggle apa? Kak? Terus struggle-nya lagi itu apa ya? Mungkin Samantha menambahkan? Kalau struggle sih Wah, nggak ada Wah, struggle gak ada ya. struggle nih kayaknya. Kasih Bu semua Ketua kan aku kayak, ya. aduh, gue jadi ketua gak ada struggle bro. Kasih semua ya ke anak saya ya. Nggak, pasti ada lah ya. Apa itu kira-kira? Kak? lebih ngarah ke ini sih. Kalau secara pribadi aku kan orangnya rada awkward ya kalau waktu pertama kali itu. Terus kayak itu baru pertama kaliku menjadi ketua. Sebelumnya kan cuman PJ tuh. Kalau jadi penanggung jawab itu kan ada ini kayak apa shieldnya gitu loh. Itu ketua pelaksananya. Jadi kan aku dapetnya tuh sudah terfilter semua. Ya, kalau sekarang langsung gitu Sama ya. anggotanya. Itu kayak experience baru. Oh, berarti kalau untuk Samantha sendiri berarti lebih ke arah pengalaman Iya, ya. pengalaman. Pertama kali gitu Iya, ya. Pertama langsung ketua Keren pelaksana, juga loh gitu ya. ketua pelaksana PPK Ormawa tuh. Gak Gimana, gampang Kan? gak sih Kamu pasti. udah kebayang-bayang kayaknya tahun depan gue deh. Aku Aku ya. tahun depan ya. Gitu. Gas lah. Apa tahun depan cekle Oh lagi? ya sudah tuh. Oh, sudah selesai ya. Selesai ya. Ih, jangan toh ya. Saatnya 2023 bersinar ya. Iya, Angkatan time to 2023. shine ini. Oke. Nah,
selain susahnya tadi kan teman-teman udah sharing nih, ada nggak cerita tentang suka-sukanya gitu? Karena kan nggak mungkin nih suka terus, duka terus, balance lah. Nah jadi boleh nggak diceritain suka-sukanya tuh apa? Siapa dulu nih? Siapa Kak dulu, Samantha Kak boleh Samantha? deh Iya. dulu. Kalau sukanya nih bisa ketemu sama mahasiswa-mahasiswa lain ini yang sangat imut-imut ini. Oh, imut. Tapi matanya agak imut-imutnya. Imut-imutnya kayak sarkas ya, kayak gitu ya. imut, Imut pengen, kamu kerja sekarang, ayo cepet gitu ya, imut ya. Ya. Jadi Imut-imut, PPK ini terus. tuh kayak jadi wadah untuk pengembangan soft skills mahasiswa-mahasiswa kan. Jadi kayak belajar banyak belajar gitu. banyak. Belajar teamwork, terus Mm-mm. belajar critical thinking, Mm-mm. terus kayak belajar leadership juga tuh. Oke. Tadi kan sempat juga dibahas komunikasi. Komunikasi. Terus apa lagi ya? Belajar apa lagi? Iya, mungkin tadi Samantha sempat mention leadership ya. Heeh. Nah, itu juga menantang tuh. Contohnya kalau misalnya kita ngelit teman-teman sendiri atau ngelit adik kelas gitu kan gampang gitu. Bisa anggapannya bisa diancam-ancam gitu kayak misalnya. Biasa ya Kak ya. udah Biasa ya, kebiasaan Kak, ya. nih. Minnya berapa? Kosong? Berapa? Nah, maksudnya diancam bukan yang aneh-aneh ya, maksudnya Nggak dapat kamu- KP. Ya, Ada kamu sedikit kalau kayak tekanan. gini, ya kamu kalau kayak gini KP-mu bisa tak kurangi atau Oke, baik. atau reputasimu bisa jelek di kampus gitu. Sebar di tit gitu You ya. see, you see, face. Nah, Enggak. nah, Tolong disensor. Lanjut. kalau leadershipnya ngehadapin ibu-ibu di kampung Gelaga Harum ini, itu lebih kita gimana caranya mereka bisa mengikuti apa yang kita arahkan tanpa menyakiti perasaan mereka gitu. Jadi kan lebih menantang tuh. Gimana nih caranya ngatur orang, caranya asertif tapi tetap harus menjaga perasaan gitu. Itu tuh yang dimaksud Samantha leadership tadi. Lebih mikir banget gitu ya karena kan orang asing ya buat Iya. kita kan karena baru kenal juga gitu. Terus ya maksudnya kan mereka juga punya kegiatan masing-masing. Ya maksudnya kita nggak bisa semaunya kita ibu yuk latihan Memaksakan sekarang, untuk- hidup sekarang gitu ya. Kalau nggak dateng nanti Nggak apa mungkin. gitu kan? Sedangkan Nggak kan bisa kan? sama-sama ini sama-sama mitra kan Betul, sebenarnya betul, ya. betul. Teman-teman Betul sebagai sekali. mitra juga mereka juga sebagai mitra gitu ya. Iya, betul Posisi yang sekali. nggak ada yang lebih tinggi gitu kan. Iya. Jadi sama-sama harus Sebanding harus lah. kooperatif di dua belah pihak Iya. gitu ya berarti. Berarti itu leadership bisa nice yang mungkin juga dilatih selain memimpin ke-15 teman-teman ya kalau Kak Iya. Samantha ya. Betul. Gitu. Oke, itu sukanya. Berarti ada soft skill yang dilatih. Ada lagi Iya. mungkin yang lain? Soft skill yang lain. Apa Selain ya? soft skill mungkin apa pengalaman apa? Atau boleh nih kayaknya cerita satu hal menarik sepanjang sampai hari ini. Kira-kira Iya. yang teman-teman selalu teringat kalau ingat Arum Jahit Kampung Kampung Jahit Jahit. Arumpreneur. Oh. Aku tuh inget cerita ini gitu. Kadang kan kalau ibu-ibu itu kan pasti ada tuh Cerita-cerita out of the tiba-tiba dibawain box-nya. Out of the makanan. box. Gebrakan misalnya. ibu-ibu kan kita nggak tahu tuh. Tiba-tiba ada Iya. makanan, tiba-tiba ayo nikah Apalah, aja sama anak saya lah. Nah, Waduh. dijodohkan gitu ya. Mungkin jodohnya ketemu di Arum Gelagarum. Gelagarum gitu kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, ada Iya. nggak Udah kira-kira? ditanyain ini sama salah satu ibu. Waduh, Kaneola udah dicatat Boleh. nomor teleponnya kayaknya ya. udah diincer Habis kayaknya ya lulus Mas Kaneola. sampean ya. Ya, kebetulan kan saya sebagai public relation kan dan juga anggota saya itu yang paling sering berkomunikasi dengan ibu-ibunya ya, karena sih ya sesuai fungsinya public relation gitu, berhubungan dengan pihak eksternal. Jadi kayak kita yang paling mengenal ibu-ibunya gitu. Sampai suatu saat waktu itu kan ada pelatihan yang sudah dimention sama Anta tadi untuk produksi dan desain tadi yang dilaksanakan di Universitas Ciputra. Itu aku kan yang bagian jemput ibu-ibunya ke Gelaga Harum terus ke Yang sini nyetir? lagi. Apa Bukan ya? yang nyetir, driver UC. Saya Oh, cuma gitu. koordinasi aja. Iya. Terus Tanyalah umur berapa gitu, bla bla bla. Terus halo dia ibu, bilang, mungkin ibu nanti denger ya. iya Halo mungkin ibu. ya. Terus dia bilang, oh iya mas, saya juga punya anak seumuran mas gini, ayo tak jodohin gitu. Dan Oh aduh. Oh, berarti idaman mertua-mertua di Tua Gelagarum. Arum ya gitu ya. Waduh. Nah terus setelah ibu itu ngomong kayak gitu, ibu-ibu semuanya FOMO semua. Oh iya saya juga punya ponaan. Waduh. Seru Seketika tuh dicariin gitu ya yang umurnya hampir sama gitu ya. Iya. dibikin daftar itu bisa tuh kayaknya ya, daftar orang-orang yang mau dijodohkan gitu ya. Di list dulu di grup ya ibu-ibu. Satu, anak saya umurnya segini, kriterianya begini gitu ya. Waduh luar biasa. Boleh antri dulu gitu ya. Mau ikutan nggak? Mau Waduh, ikutan? waduh.
Gimana? Fokus kuliah dulu ya sepertinya ya. Nanti gak mau ikutan ya? Aku juga enggak deh, makasih. Iya. Nanti mungkin ketemu dulu aja sama ibu-ibunya. Boleh. Masa langsung ke anaknya ya, Iya kan Kak? nggak mungkin ya langsung Bu saya mau sama anaknya kan nggak mungkin ya. Iya nggak mungkin. Oke, selain Terlalu cerita satset. si ibu-ibu yang mau menjodohkan, ada cerita apa lagi Kak kira-kira? Cerita apa lagi? Gantian Ayo. Samantha deh. Iya Kak Samantha. Terus jangan-jangan dijodohkan juga? Oh, Iya. enggak. Sudah ya. Oh, bapak-bapak Kan ya, juga udah. baru saja. mungkin ya. Kalau saya sih ingetnya tuh waktu kemarin Grand City itu kan, kita kan ada bazar di ada sana, bazar. namanya Surabaya Great Expo tuh pamerannya. Oke. Jadi kami salah satu tenan yang ngisi. Mm-mm. Nah itu tapi ceritanya nggak senang-senang banget sih, ini lebih ngarah ke kayak rada sedih sih tapi. Sedih, tapi ini Iya. mengena. Iya mengena. Oke, gimana tuh Jadi ceritanya? kan ibu-ibunya tuh selain ngisi pameran tuh kami ajak keliling Grand City-nya. Itu untuk kayak benchmarking kayak gini loh, toko-toko baju lainnya yang ada di Surabaya. Nah waktu di sana itu kayak ibu-ibunya yang dibawa keliling ini sempat kayak kaget gitu, kayak oh ini ternyata eskalator tuh kayak gini, terus ada lift kayak gini juga. Iya, terus kayak mereka tuh kayak rada ada yang takut tuh naik eskalator kayak gitu. Jadi teman-teman memberikan satu experience ini Yang baru jalan-jalan ya. nih kita nih ya. Jadi selain jualan ya jalan-jalan ya. Buat Healing, refreshing healing. ya. Terus kayak mereka kan dibawa masuk tuh, ada dosen pembimbingnya juga Bu Tasya. Itu dia dibawa masuk ke Hush Puppies. Itu waktu ngeliat tuh kayak oh ternyata ada ya yang baju atasan kayak gini modelnya, terus dijual cuman harga 100 ribuan gitu. Oke, jadi mereka bisa Belajar lihat juga. langsung gitu ya. Iya. Harga-harganya, tahu Iya. brand dan sebagainya gitu. Oke deh, itu berarti cerita strugglingnya sudah, Suka dukanya sudah, sudah, semuanya sudah. semuanya udah Dan semoga dirangkum. ini jadi pengalaman berharga juga buat teman-teman Betul. gitu ya, buat semuanya juga, buat adik-adik nanti dan juga buat ibu-ibu. Mungkin Iya. pengalaman eskalator tuh jadi pengalaman yang berharga kita juga nggak tahu Iya, ya kan. nggak tahu ya karena kan ya pengalaman pertama untuk Iya. ibu gitu ya. Langsung diceritain satu desa itu. Oh iya. Mungkin. Waduh, saya pernah naik lift loh Bu. Mungkin. Iya. Jadi paling hot topic gitu ya. Iya. Dan semua pengalaman ini tentunya adalah untuk membangun teman-teman dan juga membangun ibu-ibu untuk Iya. sama-sama mengejar mimpi untuk Kampung Jahit Arumpreneur. You are listening to UCVcom Radio. Selain baju yang dihasilkan dari Kampung Jahit Arumpreneur, kira-kira Kak Samantha dan Kak Neola ada nggak output lain yang dihasilkan dari program ini? Kak Neola mungkin boleh jawab. Selain apa tadi? Selain bajunya, selain produknya, Selain ada bajunya. luaran-luaran lainnya nggak? Output lainnya nggak? Benar. Oh iya, yang pertama itu luaran kita itu ada banyak ya beberapa gitu. Nah, yang pertama itu luaran itu jurnal. Oh, Ya, oke. jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa tahu jurnal pengabdian masyarakat, itu ya itu tuh yang kita buat. Yang Jadi dibuat. kita ada kurang lebih 17 jurnal gitu yang kita buat. Jadi setiap sesi pelatihannya itu kita buatkan jurnal. Seperti itu. Oh, satu jurnal, satu pelatihan. Ya, seperti itu. Terus yang kedua itu kita ada poster. Jadi dari pelatihan itu juga yang dibuat jurnal kan, selain dibuat jurnal juga dibuat poster. Poster itu isinya infografis tentang hari itu apa aja yang disampaikan, tanggal berapa, terus audiensnya apa, kenapa kok ada pelatihan tentang materi itu dan lain sebagainya. Itu dirangkum dalam satu poster. Oke. Terus selain itu juga kita ada apa lagi ya Sem ya? Ada banyak sih benernya. Ada buku modul, Oh. Ya, itu tuh. refleksi. Yang tahun lalu kalau nggak salah nggak ada, itu baru ditambahin di tahun ini. Refleksi. Refleksi Refleksi dari ini maksudnya kegiatan evaluasi kegiatan atau apa? iya kayak evaluasi sama kita belajar apa tuh dari program-program yang kami laksanakan. Lebih ngarah ke soft skill sama hard skillnya tuh dibahas. Kalau buku modul tadi buat ibu-ibu berarti ya? Iya, untuk isi materinya. Terus Oke, ada lagi? video lagi. Video. Iya, video publikasi gitu. Itu kami juga bikin 17 ditambah satu film pendek. film. Film pendek. Sebenarnya kalian ini kuliah apa toh? Kuliah apa? Ini ada film, ada video, semua diborong ya. Semuanya masuk. Sebenarnya kan yang Vkom kita kan. Vkom kan kita, tapi kenapa? Kok diambil Nggak gitu apa, loh? keren ya, lintas Semua jurusan. ya. Iya. Semua berarti film dan lain-lain itu diminta, memang kewajiban atau teman-teman yang Mengide aja. Ada yang diminta dari diktinya, ada yang wajib seperti kayak buku modul, refleksi, Oke. itu kan wajib. Mm-mm. Tapi yang selain itu
kita tambahin sendiri, suara tambahan kan. Iya. Oh, berarti ini memang spesial ngide ya. Iya. Memang selalu full effort kalau anak-anak UC itu memang. Aduh. Keren lah Harus UC dong. People nih. Oh terus ini kami tuh mengkaitkan semua luaran kami tuh dengan SDGs. SDGs Iya. yang nomor berapa tuh? 1, 4, dan Hafal 8. 148. Gak jadi kuis-kuisan deh. Apa tuh Kak? 148 ada apa aja SDGs-nya? Apa Jadi nih? yang 1 tuh mengentas kemiskinan. Oke, terus. Ya, terus yang keempat itu quality education. Terus yang ke-8 itu untuk ekonomi. Oke, kemiskinan, pendidikan, ekonomi. Iya. 3 hal yang diangkat ya. Iya. Betul. Termasuk ini soal lingkungan juga nggak ya? Atau ada? nggak ada Nggak sih ya, kalau 3 itu aja ya. Jadi Itu cuma aja. cukup 3 itu tuh. 3 itu ya. aja, 3 itu aja Tiga itu susah. aja tuh susah loh ya. Program PPK Ormawa Kampung Jahit Arumpreneur ini sampai bulan Desember Sampai bulan Desember ya. Oktober. Oh, Oktober. Oke, Oke. oke. Itu setelah masa kakak Neola dan Kak Samantha dan teman-teman lainnya ini selesai, itu apakah programnya akan benar-benar selesai atau masih akan terus berjalan gitu? Ya. Ini pertanyaan yang sangat sulit sepertinya ya. Oke, kalau misalnya kita punya cita-cita. Jadi setelah Cita-citanya apa? Cita-cita nih ya. Waktu kecil cita-cita aku. Sekarang cita-citanya apa tuh Kak? cita-cita kita itu setelah kita selesai pelatihan sampai bulan Oktober, kita itu pengennya ibu-ibu ini tetap ada pionirnya yang ngelit mereka untuk terus berjalan. Jadi biasanya kan ada beberapa program yang setelah selesai ya udah berhenti gitu aja. Nah, kita nggak mau. Kita harus cari cara bagaimana caranya mempengaruhi ibu-ibu ini biar terus berjalan gitu. Jadi gimana caranya biar tetap nyari cuan terus ke depannya. Berkelanjutan berarti ya. Benar Oke. sekali. Seperti itu sih. Jadi harapan kita meskipun ketika kita sudah nggak di sana lagi, mereka tetap bisa jalan secara mandiri. Nah, itu PR kita tuh. PR-nya di sana. Berarti Iya. nggak langsung emang bye, udah Iya. selesai Bye. program aku gitu ya. Berarti tetap ada monitoring gitu ya. Ada. Terus secara apa Kak? Kalau boleh diceritain monitoringnya atau Online. kayak ada kunjungan beberapa bulan, sebulan sekali atau Zoom atau gimana gitu. Nah, Ya, sekarang saya nurut ketupelnya aja. Gimana tuh Kak Nggak usah Samantha? sih, nggak usah, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Gimana Kak? jadi habis programnya selesai nanti kami monitoring mereka tuh secara offline. Soalnya kalau secara online tuh rada kurang bisa terpantau. Kurang ya, ya. benar-benar. Oke. Jadi offline sebulan sekali, terus nanti lama-lama 2 bulan sekali. Terus Mulai dilepas pelan-pelan gitu ya. Soalnya kan harus bisa mandiri tuh. Gitu. Berarti nggak ditinggal Nggak cus langsung gitu ya, tapi nggak tetap dilupain gitu. tetap berkelanjutan, tetap berkelanjutan. dipantau jarak jauh juga gitu ya. Nah, mungkin buat UC people yang sekarang sudah penasaran gitu. Tadi tuh ngomongin baju terus emangnya kayak gimana gitu bajunya, produknya seperti apa? Ada nggak sih Instagram atau sosial media atau e-commerce yang dipakai untuk berjualan produk-produknya ini? PR-nya. Kakak Iya, PR. yang bisa dicek sama orang-orang di luar sana Iya. gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran Kampung Jahit Arumpreneur seperti apa, program kerja kita seperti apa, sebenarnya kita sudah publikasikan semua di setiap sesi-sesi kita, kegiatan-kegiatan kita di Instagram @ppkormawa_sc. Aku ulangi lagi ya, Boleh di-follow ya. @ppkormawa_sc. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya, @ppkormawa_sc. Oke. Nah, itu tuh. Jadi bisa di-follow di sana karena bisa tahu semua kegiatannya. Jadi biar Betul. beneran nggak sih dibawa ke basar Nah, gitu kan ya? Kalau anak-anak iya. julid ya, Nah. beneran kerja nggak sih anak PPK Beneran ini ada gitu bukti ya? nyata nggak sih gitu kan? Ada semua di Instagram. Betul, gitu, lihat ya. aja di Instagram. Wah. Kayaknya sih Neni nih kayaknya penasaran ya Neni ya. Penasaran Kayak sih. Produk-produk apa ini yang Produk- dihasilkan? Produk-produk yang dihasilkan dari Kampung Jahit Arumpreneur nih apa aja gitu Kak? Ada dress nggak? Ada dress nggak? Dress. Penasaran loh dia karena tak kasih tahu aja ya. Nah ini November ulang tahun. Iya, ada dress nggak? Jadi dia Ada tuh mau dressnya. tampil paling Gitu kece ya. gitu loh. Ada nggak sih? Kalau Dress bisa ada koket mukanya. gitu, koket-koket ya lucu. pita-pita. Ada mukamu di mana? Di tengah. Di tengah. Oh. Ada nggak tuh? Nggak bisa nggak custom atau apa gitu buat Nani? Jadi kalau untuk produknya ibu-ibu kami fokusin ke gamis sama hijab. Soalnya emang kita lihat kan di desanya ini 100% tuh beragama muslim. Oh. Jadi kami fokusnya di busana muslim. Oke. Nah, tapi selain itu ibu-ibunya tuh
bisa kok jahit-jahit gitu. Oh, custom jadi gitu custom. bisa ya kak ya. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Oke, harganya Harganya Aman? terjangkau sekali. terjangkau sekali. Murce Berarti ya. bagus Oke. sudah. Kualitas bagus. Murce iya. Tinggal dikasih fotonya kamu aja langsung Iya, dikirim ya. tengah gitu ya. Bu, boleh nggak saya printin fotonya gitu ya. Dipasang aja. Pasang aja buat nanti November gitu ya. Karena ini ulang tahun gak ada promo spesial ya. Oh, Iya. waduh, nanti nego ya sama ibu-ibunya. Oh, Mereka nego. sudah diajarin cara nego juga. Oh iya. Berarti oke. kamu ikut aja ke sana. Boleh langsung. kapan? Jadwal Kontakin saya aja. info kumpul ya. Jadi kalau misalnya promo mau nih Nani. Boleh. Gak ada promo juga gak apa-apa. Gak apa-apa, nggak Oh, ada nggak promo. apa-apa. Yang penting mah produk asli Indonesia ya dari Kampung Jahit Arumpreneur ini. You're still listening to